Beredar rumor bahwa ada dua keluarga yang tidak boleh diganggu di zaman sekarang. Satu bermarga Fang, satu bermarga Bai. Rumah tua keluarga Bai hanya memiliki satu peraturan keluarga, yaitu tuan muda kecil keluarga Fang. Fang Yuan adalah nomor satu. Hanya ada nomor satu, tidak ada nomor dua. Keluarga Fang baru memiliki seorang tuan muda kecil setelah 3 generasi. Sejak kecil, ia dimanjakan dengan segala cinta. Di pesta ulang tahunnya yang pertama, si kecil tiba-tiba menggenggam tangan nona tertua keluarga Bai. Tasbih di pergelangan tangan Bai Ningding. Kakak tertawa sampai mau. Nona tertua keluarga Bai menderita autism sejak kecil. Tapi pada hari itu, untuk pertama kalinya ia tersenyum. Orang lain bertanya pada nona tertua, apakah suka Ayuan? Suka. Suaranya masih terdengar kekanak-kanakan, tapi diucapkan dengan sangat serius. Sejak saat itu, aku selalu dibesarkan dalam pelukannya. Sebelum usia 10 tahun, dimanapun aku berada, pasti akan terlihat nona tertua keluarga B mengikutiku di belakang. Setelah usia 10 tahun, setiap ada acara makan yang dihadiri nona tertua keluarga Bai, pasti ada aku. Dan duduk di kursi utama. Dia mengambilkan lauk untukku, menuangkan air, merawatku dengan penuh perhati-hatian. Belakangan, semua orang baru tahu pemegang kekuasaan keluarga B itu, yang biasanya bersikap acuh tak acuh seperti biksu, bukan tidak tertarik pada pria, melainkan sedang menunggu si kecilnya tumbuh besar. Hari itu, aku masuk ke dalam ruangan pribadi lebih dulu darinya. Dengan wajar aku duduk di kursi utama. Semua orang yang melihatku masuk terkejut sesaat. Anak kecil ini terlihat tidak terlalu tua, tapi benar-benar tampan. Hanya saja, begitu datang langsung duduk di kursi utama. Sepertinya kurang pantas. Adik kecil, kamu salah duduk. Itu bukan tempat yang bisa kamu duduki. Saat itu, aku sedang menunduk merapikan pakaian. Mendengar kata-kata itu, aku mengangkat kepala menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Orang-orang di sekitar juga menatap kami berdua dengan ekspresi berbeda-beda. Xiao Qiang menjelaskan lagi, itu adalah kursi utama. Saat berbicara, wajahnya masih menunjukkan sedikit ejekan. Mungkin dia pikir aku berasal dari keluarga kecil tak terpandang, yang keluar, bahkan tidak mengerti etika dasar seperti ini. Barulah aku sedikit mengerti. Biasanya aku memang tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Sepertinya hari ini, kursi ini disediakan untuk Bai Ningding. Aku segera berdiri dan mengangguk sambil tersenyum ke arahnya. Hendak pindah duduk ke samping. Tepat pada saat itu, pintu ruangan pribadi terbuka. Pandangan semua orang tertuju ke sana. Aku pun tidak terkecuali. Punggung yang baru saja membungkuk kembali tegak. Kemudian, terdengar suara kursi digeser berturut-turut. Bai Ningding melangkah masuk, langsung berjalan ke sampingku, merangkul bahuku, menyuruhku duduk di tempat tadi, sambil berbisik, ini adalah kursi utama. Dia tahu ini adalah kursi utama, tapi tetap menyuruhku duduk. Suara ini tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Di dalam ruangan yang sunyi, semua orang bisa mendengarnya. Bai Ningding membungkukkan badan, membantuku merapikan pakaian sebelum duduk. Kemudian berkata kepada semua orang, silakan duduk. Hanya aku yang masih termangu-mangu memikirkan, apa maksud perkataannya barusan? Jangan-jangan dia mau aku yang traktir. Pikiran kecilku sepertinya tertulis jelas di wajahku. Bai Ningding menatapku dan merasa geli, ingin mengelus kepalaku. Sayangnya rambutku hari ini diikat. Terpaksa ia urungkan niatnya. Dia mengambil sapu tangan yang diberikan pelayan untuk membersihkan meja dan tanganku. Bertanya ingin makan apa? Ikan tupai asam manis. Masih mau makan? Aku suka makan ikan. Siang tadi di rumah masak ikan. Ada yang bilang aku sendiri makan hampir setengah ekor. Mungkin karena sudah kenyang baru meletakkan sumpit. Aku menggelengkan kepala. Baru makan tadi siang. Mana mungkin makan 2 kali sehari. Kalau kalian semua tidak memesan makanan, berarti aku yang pesan ya. Di seberang kursi utama duduk Xiao Qingqiu. Aku kenal dia. Dia berteman baik dengan kakak keduaku. Hubungannya dengan Bai Ningding juga tidak buruk. Xiao Qingqiu sambil menghidupkan suasana, sambil mengambil menu, dan bertanya padaku, Aluan kecil, ada yang ingin kamu makan? Kak Qingqiu, kamu pesan saja. Aku tidak pemilih.
Jawabku sambil tersenyum. Mana mungkin Xiao Qingqiu percaya perkataanku. Kalau aku, Fang Yuan, tidak pemilih soal makanan, maka tidak ada orang yang pemilih di dunia ini. Tapi untungnya ini adalah tempat makan langgananku. Jadi bagaimanapun memesannya tidak akan salah. Baiklah, kalau begitu hari ini kita buat Ningbing boros. Hari ini kita ramai. Pesan saja semua hidangan yang ada di menu. Setelah Xiao Qingqiu selesai bicara, dia memberikan menu yang tertutup kepada pelayan yang menunggu di samping. Menu Yaksuan hanya ada 20 hidangan dan akan disesuaikan dengan perubahan musim. Hari ini kita ada belasan orang. Memesan 20 hidangan tidak berlebihan. Beberapa tahun lalu, Bai Ningbing sibuk dengan urusan perusahaan. Jarang tahu urusan di lingkar pertemanan. Atas perintah Tuan Besar Bai, barulah ada acara makan malam hari ini. Semua berada di lingkar pertemanan yang sama. Kedepannya pasti akan sering bertemu. Mungkin juga akan ada kerjasama bisnis. Jadi tidak bisa dihindari untuk saling mengenal. Makanan datang dengan cepat. Di paruh pertama, Bai Ningbing terus-menerus mengambilkan lauk untukku. Memikirkan aku tidak banyak makan makanan pokok saat siang. Dia juga memesan beberapa jenis kue kering yang biasa. Aku suka makan. Sampai akhirnya aku kenyang. Mulai memakan hidangan penutup. Acara makan malam pun memasuki paruh kedua. Karena ada aku, semua minuman beralkohol diganti dengan teh. Semua orang bersulang dengan teh. Bersulang berkali-kali. Mungkin karena suasana hatinya sedang baik. Bai Ningbing menerima semua ajakan bersulang. Kecuali dari satu orang. Aku sambil minum teh, makan kue kering sedikit demi sedikit, menatap Bai Ningbing dengan mata berbinar. Saat ini, aku mendengar sebuah suara berkata, "Tuan Muda Fang, maafkan saya tadi. Saya yang tidak tahu aturan." Aku menoleh ke belakang. Ternyata pria yang tadi mengingatkanku, Zhou Qiang. Dia sedang memegang cangkir teh. Wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Aku juga tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak perlu sampai seperti ini. Jadi aku menjawabnya, "Tidak apa-apa." Tapi dia masih berdiri di sana. Tidak pergi. Terpaksa aku mengambil cangkir teh di atas meja. Baru saja kuambil, langsung ditekan kembali oleh tangan yang terulur dari samping. Bai Ningbing memegang tanganku dan menurunkannya. Berkata, "Jangan terlalu banyak minum teh. Nanti malam tidak bisa tidur." Sambil berkata, dia menyingkirkan cangkir teh ke samping, menggantinya dengan segelas air hangat. Aku sedang bingung apakah harus mengambilnya. Gelas air untuk bersulang dengan orang lain. Pria itu sudah mengambil cangkir tehnya dan meminumnya. Dengan wajah yang enggan. "Maaf, Tuan Muda Fang." Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Ekspresinya seolah-olah aku yang menindasnya. Aku hanya meliriknya sekilas. Kue kering yang sudah kumakan setengah, kuletakkan kembali di piring dan tidak mengambilnya lagi. Memegang gelas dan minum 2 teguk air hangat. Bai Ningbing menepuk punggungku 2 kali. Menunduk dan bertanya dengan suara pelan. "Sudah kenyang? Kalau sudah kenyang, kita pulang." Aku mengangguk. "Baik, kalau sudah kenyang, kita pulang jalan-jalan yuk." "Baik." Bai Ningbing tersenyum dan membawaku meninggalkan meja. Lin Sulang sudah memperkirakan waktunya. Keluar lebih awal dari ruang istirahat dan menunggu di pintu. Melihat kami keluar, dia segera pergi mengambil mobil. Setelah kami pergi, ruangan pribadi menjadi sunyi. Belakangan aku dengar, Xiao Qingqiu saat itu bersandar santai di punggung kursi, menatap Zhou Qiang dengan sedikit geli. Bertanya, "Sebelum kamu datang, keluargamu tidak memberitahumu apa-apa?" Zhou Qiang menatapnya dengan bingung, dengan wajah bingung, dan samar-samar menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Xiao Qingqiu menyesap tehnya, tertawa sinis dan berkata, "Pertama, di setiap acara makan besar maupun kecil di kota Shejin, jika ada Bai Ningbing duduk di kursi utama. Jika Bai Ningbing membawa tuan muda keluarga Fang, maka tuan muda keluarga Fang yang duduk di kursi utama. Kedua, saat tuan muda Fang sedang makan, tidak boleh mengajaknya bersulang, juga tidak boleh mengganggunya. Aturan pertama ini adalah aturan tak tertulis di kalangan kami. Lagi pula, posisi keluarga Bai dan Fang sudah jelas, dan semua orang pandai membaca situasi. Aturan kedua adalah hasil pengamatan mereka selama bertahun-tahun.
Tapi si Xiao Qiang ini tidak hanya melanggarnya, tapi melanggar keduanya. Sudah melanggar. Ya sudahlah. Minta maafnya pun tidak tulus. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Xiao Qingqiu mengatakan, ini bukan untuk menasihati siapapun. Hanya berpikir lain kali. Jangan ada lagi yang tidak tahu diri membuatku tidak senang. Lagi pula, kalau aku tidak senang, Bai Ningbing juga tidak senang. Kalau Bai Ningbing tidak senang, akan ada yang celaka. Setelah Xiao Qingqiu selesai bicara, dia tidak lagi melihat ekspresi Xiao Qiang. Mengambil jaketnya dan berjalan keluar. Lagi pula, setelah makan di sini, masih ada acara lain. Feng Qingsui masih ada acara lain. Mobil berhenti beberapa ratus meter dari villa. Aku bilang mau jalan-jalan, yaitu berjalan pulang dari sini. Hari ini aku memakai baju berwarna biru danau. Suhu di malam hari menurun. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup. Bai Ningbing melepas jaketnya dan memakaikannya padaku. Dan memegang tanganku yang sedikit dingin. Aku memakai pakaian yang longgar. Di jalan, kadang berjalan, kadang melompat, kadang memeluk lengannya dan berputar-putar. Lampu jalan di kedua sisi membuat bayangan kami berdua memanjang, lalu kembali memendek. Aku melompat-lompat menginjak bayangan di tanah, lalu berdiri diam, hanya menatapnya sambil tersenyum. Kak Ningbing, Lin Sheng memberitahuku, orang yang bisa menginjak bayangan orang lain bisa bersama selamanya. Bai Ningbing tersenyum tipis. Dia berjalan ke depan, melewatiku dan menginjak bayanganku. Aku berbalik badan dan menerkamnya. Memeluknya lalu berbalik lagi untuk menginjak bayangannya. Kami pulang ke villa sambil tertawa dan bercanda sepanjang jalan. Aku memakai jaket, merasa lelah dan panas. Ujung hidungku dipenuhi butiran keringat halus. Bai Ningbing takut aku masuk angin. Melihatku belum beristirahat dengan baik, langsung menyuruhku mandi. Antara sakit dan minum obat dengan mandi sekarang. Aku memilih yang kedua. Setelah mandi, aku berbaring di pangkuan Bai Ningbing. Menunggunya mengeringkan rambutku. Kembali ke kamar. Aku segera tertidur. Bai Ningbing duduk di tepi tempat tidur. Cahaya lampu meja memproyeksikan bayangannya di dinding. Gumpalan yang kabur dan redup. Jauh tidak seindah di bawah lampu jalan. Dia menunduk dan mengecup keningku dengan lembut. Belakangan aku baru tahu. Waktu dan tahun-tahun berharga yang telah lama ia dambakan. Kini akhirnya dalam dekapannya. Dia sangat menghargai dan menyayanginya. Berharap bisa bersamaku untuk waktu yang sangat lama. Hari-hari santai berlalu selama seminggu. Paman Wen berkata, kakak ketiga, Fang Wanru, sudah kembali. Memanggilku untuk pulang. Awalnya, aku sedang menggambar bunga di tablet. Mendengar Paman Wen memanggil, aku segera berlari pulang. Sejak kakak ketiga masuk universitas, kami berdua jarang bertemu. Akhirnya liburan musim panas. Dia malah pergi ke lokasi syuting. Begitu masuk rumah, aku berteriak ke lantai atas. Kakak ketiga, Bibi Wang membawakanku air hangat dan berkata, Tuan muda kecil, Nona ketiga sedang mandi. Aku duduk di sofa. Baik, aku akan menunggunya sebentar. Tidak lama kemudian, kakak ketiga turun dari tangga. Satu tangan memegang handuk mengeringkan rambut. Melihatku, dia menggoda. Akhirnya tahu jalan pulang. Entah di mana rumahmu sekarang. Aku menggoyangkan kaki. Tentu saja ini rumahku. Siapa suruh kalian biasanya tidak pulang? Aku sendirian. Kan takut. Mama ada di susu. Kakak tertua setelah menikah pindah keluar. Kakak kedua juga pindah ke apartemen yang lebih dekat dengan kantor. Kamu juga pergi ke sekolah. Liburan pun tidak pulang. Aku mengeluh dengan tidak puas. Pura-pura marah menatapnya. Kakak ketiga melempar handuk ke samping. Mengulurkan tangan mengacak-acak rambutku. Sudah. Bukankah aku langsung pulang begitu ada waktu? Sambil berkata, dia duduk. Kakak kedua tidak pernah pulang. Kakak kedua hanya pulang pada malam ulang tahun Kak Ningbing. Keesokan harinya sudah pergi lagi. Mungkin urusan kantor sedang banyak. Kakak ketiga mengangguk. Lalu kamu, senang tidak liburan? Tentu saja senang. Jawabku dengan semangat. Tapi sesaat kemudian ekspresiku kembali muram. Hanya saja sedikit bosan. Kak, temani aku main game yuk. Aku memeluk lengannya dan menggoyangkannya.
Aku sudah lama sekali tidak main game. Dulu, karena harus persiapan ujian. Tidak ada waktu main. Sekarang ada waktu. Tapi tidak ada yang menemaniku main. Mereka semua terlalu sibuk. Ningbing tidak suka main. Aku sendirian juga tidak seru. Baiklah, adik minta sesuatu. Tentu saja kakak ketiga setuju. Sambil berkata, dia naik ke atas. Itu adalah sejak Bai Ningbing mengambil alih kekuasaan. Ada rapat pemegang saham pertama yang tidak bisa ditolak. Ruang rapat yang besar itu, Xinyi dan Hikmat. Pemegang kekuasaan yang muda itu menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Ekspresi berwibawa tanpa marah membuat semua orang tidak bisa menahan diri. Untuk menahan napas, rapat akhirnya selesai. Bai Ningbing mengambil ponselnya dan melangkah keluar dari ruang rapat. Lin Sulang menunggu di pintu. Melihatnya keluar, segera mendekat dan berkata, Nona Bai, Tuan Muda Fang sudah pulang ke rumahnya. Sepertinya tidak membawa ponsel. Gerakan Bai Ningbing yang hendak menelepon terhenti. Berhenti sejenak di halaman obrolan. Di sana, ada pesan yang dia kirim. Tapi tidak mendapat balasan. Pulang dulu saja. Dalam perjalanan pulang, Bai Ningbing bersandar di kursi belakang. Wajahnya jarang menunjukkan kelelahan. Satu tangan memijat pelipisnya. Mobil berhenti di depan villa. Bai Ningbing turun dan berjalan masuk. Tidak ada orang yang menyambutnya. Baru sadar kalau hari ini aku tidak ada. Villa yang seperti biasa tiba-tiba menjadi sangat kosong. Bai Ningbing melepas gaunnya dan melemparnya ke sofa. Berbalik badan dan keluar pintu. Villa keluarga Fang dan Bai. Berjarak 2 hingga 300 meter. Hari itu dia pulang terlambat. Sinar senja sedikit redup. Bulan akan segera muncul. Bai Ningbing melangkah dengan cepat. Paman Wen membukakan pintu untuknya. Dengan hormat berkata, Nona Bai, di mana Ayuan? Tanya Bai Ningbing. Sambil terus melangkah masuk. Nona ketiga sudah kembali. Sore tadi menemani tuan muda kecil bermain game sebentar. Sepertinya lelah. Baru saja tertidur. Aku adalah anak keempat di rumah. Saat kecil, para pengasuh dan kepala pelayan di rumah memanggilku tuan muda keempat. Kebetulan saat itu, kesehatanku juga tidak baik. Bai Ningbing merasa panggilan itu tidak enak didengar dan tidak membawa keberuntungan. Sejak saat itu, panggilannya diubah. Hanya memanggil tuan muda kecil. Aku akan menemuinya. Bai Ningbing berkata singkat dan baru saja akan menaiki tangga. Lift di sebelahnya berbunyi. Aku mengucap mata dan berjalan keluar dari sana. Aku melihat Bai Ningbing dan tertegun sejenak. Mengira aku sedang berhalusinasi. Setelah yakin bukan halusinasi, aku berjalan mendekat dan memeluknya. Dengan suara teredam memanggil, Kak Ningbing. Bai Ningbing menggendongku. Kenapa tidak pakai sepatu? Dia tahu aku tidak suka memakai sepatu. Lantai di kedua rumah dilapisi karpet tebal dan dibersihkan setiap hari. Tapi dia tetap khawatir aku suatu saat akan terpeleset atau terbentur. Tidak sering membiarkanku berjalan tanpa alas kaki. Rambutku berantakan karena tidur. Sebagian di bahu, sebagian di wajah. Bai Ningbing merapikannya sedikit demi sedikit untukku. Menggendongku menuju sofa. Minum air. Aku setengah sadar. Dengan malas bersandar di pelukannya. Dengan suara rendah mengeluh, kamu hari ini pulangnya malam sekali. Bai Ningbing menerima gelas air dari pelayan. Mendekatkannya ke bibirku. Hari ini ada rapat. Setelah minum air, aku sedikit lebih segar dan duduk tegak. Memeluk lehernya. Kak Ningbing, hari ini aku sedikit kangen kamu. Bai Ningbing tertawa pelan. Aku juga kangen kamu. Aku meniru gayanya. Mengelus-elus kepalanya. Lalu menangkup wajahnya, ingin memeriksanya. Tapi malah melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Aku mengerutkan kening. Kak Ningbing, kamu tidak tidur dengan baik. Sebuah grup bisnis besar. Pergantian kekuasaan. Selalu banyak urusan yang harus diselesaikan. Beberapa hari ini, dia selalu menidurkanku, dulu baru pergi ke ruang kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak menyangka akan ketahuan olehku seperti ini. Bai Ningbing ingin mengangkat tangan untuk mengucek matanya. Tapi tanganku sudah lebih dulu menyentuhnya. Memijatnya dengan lembut. Dengan kesal berkata, kamu sudah janji padaku. Akan beristirahat dengan baik. Kamu tidak menepati janji. Lain kali, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Ancaman yang tidak berdaya seperti ini selalu bisa membuatnya takluk. Ayuan.
Aku salah. Bai Ningbing memegang tanganku, membukanya dan menarikku ke dalam pelukannya. Menghirup aroma tubuhku. Aroma bunga dan buah yang manis dan lembut. Menciumnya selalu membuat orang merasa sangat tenang dan rileks. Ayuan, biarkan aku memelukmu sebentar. Peluk sebentar saja. Lelahku akan hilang. Bai Ningbing memelukku erat-erat. Aku mengulurkan tangan membelai leher belakangnya. Kak Ningbing, kamu tidak boleh tidak tidur dengan baik. Makan juga harus teratur. Jangan selalu aku yang menyuapimu. Berbicara sampai di sini, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Mengangkat kepala dan bertanya dengan serius, "Hari ini sudah makan malam?" "Sudah makan," jawab Bai Ningbing dengan serius. Melihat ekspresiku yang setengah percaya setengah tidak, dia menambahkan, "Sulang memesan makanan di Yaksuan. Kalau Ayuan tidak percaya, besok bisa tanya padanya." Barulah aku agak percaya. Kembali bersandar di bahunya. "Kak Ningbing, malam ini tidak pulang." "Tidak bisa pulang." "Ayuan, bolehkah aku menumpang satu malam? Kalau aku menampungmu, kamu mau tidur dengan baik?" Aku mengangkat kepala bertanya padanya. Kedua tangan menangkup wajahnya, membuatnya menatap lurus ke mataku. Bai Ningbing tertawa, perlahan-lahan mengangguk. "Akan tidur dengan baik." Aku senang. Mengecup keningnya dengan cepat. "Kalau begitu, ayo kita ke atas." Detak jantungnya benar-benar berhenti sejenak, lalu kembali berdetak, mengeluarkan suara dentuman yang berat. Bai Ningbing membantuku berdiri. "Baik, Ayuan juga harus jadi anak baik." Kedua keluarga saling menyediakan kamar untuk kami berdua. Kadang-kadang, kalau lelah bermain, langsung tidur di sana. Kamar juga dibersihkan setiap hari. Bai Ningbing mengantarku kembali ke kamar lebih dulu. Bertanya aku akan tinggal di rumah berapa hari. Kapan akan kembali? Lalu bertanya, kapan aku akan pergi ke rumah kakek. Akhirnya baru menidurkanku. Dia keluar kamar dengan sangat pelan, menutup pintu kamar. Begitu berbalik, dia melihat kakak ketiga berdiri di ujung tangga. "Kak Ningbing," sapa kakak ketiga dengan sopan. Bai Ningbing menjawab singkat, "Ayuan sudah tidur." Lalu bertanya padanya, "Apakah syutingnya tidak sibuk?" Kakak ketiga mengangguk. "Drama yang kuambil kali ini perannya tidak banyak. Pulang untuk beberapa hari. Lusa nanti suruh Sulang carikan beberapa naskah untukmu." Bai Ningbing meninggalkan kalimat yang tidak jelas ini, melewati kakak ketiga dan turun ke bawah. Kakak ketiga menggaruk kepalanya dengan sedikit bingung. Tidak mengerti apa maksudnya. Keluarga Fang dan Bai keduanya memiliki perusahaan hiburan di bawahnya. Kakak ketiga juga tidak berpikir untuk bodoh-bodohan berjuang sendiri. Punya sumber daya tapi tidak dipakai. Apa bedanya dengan orang bodoh? Hanya saja dia ingin melakukannya selangkah demi selangkah dengan mantap. Dia hanya dianggap terlalu lambat. Bai Ningbing bilang lusa. Fang Wanru keesokan harinya sudah menerima telepon dari manajernya, mengatakan bahwa perannya di drama ditambah. Tiba-tiba di tangannya ada beberapa naskah drama produksi besar dan juga satu acara variety show. Menjamin liburan musim panasnya ini akan sibuk. Sore harinya, Fang Wanru sudah didesak untuk kembali ke lokasi syuting. Aku cemberut dengan tidak senang, mengantarnya ke mobil dengan murung. Fang Wanru mengelus kepalaku. "Sudah, minggu depan saat pergi ke tempat kakek, aku akan kembali. Beberapa hari ini jadilah anak baik. Makan yang benar. Kurangi makan yang dingin-dingin." Suasana perpisahan yang tadinya sedih menjadi rusak. Aku menyingkirkan tangannya, mendorongnya masuk ke mobil. Iya, aku tahu. Cepatlah pergi." Fang Wanru tersenyum pasrah. Baiklah, aku pergi. Aku melambaikan tangan padanya sambil tersenyum lebar. Pintu mobil tertutup. Aku pun berbalik masuk ke villa. Kembali ke kamar ganti baju. Lalu aku kembali ke sebelah, menemukan ponsel di kamar tidur. Di dalamnya ada pesan dari Lin Xiang dan juga pesan dari Bai Ningbing kemarin. "Sudah bangun, Ayuan?" Itu adalah waktu biasanya aku bangun dari tidur siang. Tapi kemarin aku bangun sedikit lebih telat. Setelah bangun langsung mengambil tablet untuk menggambar. "Kirimkan kue ketan ke rumah. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Ayuan, malam ini mau makan apa?" Aku membacanya sambil tersenyum, membalas satu persatu. Sudah bangun. Sedang menggambar. Enak sekali.
Ingin Kak Ningbing juga mencobanya. Lain kali kita makan bersama. Malam ini kita makan bebek panggang yuk. Di tempat yang kita datangi terakhir kali. Pesan terakhirku baru saja terkirim. Bai Ningbing langsung membalas. Satu kata. Baik. Seminggu berlalu begitu saja. Kakak tertua sedang dinas luar kota. Fang Wanru dan Fang Qingsui akan kembali besok. Mereka bertiga akan pulang ke rumah kakak bersama. Sore ini aku memanggang selayang biskuit kecil. Memakai sarung tangan tebal anti panas. Mengeluarkan loyang dan meletakkannya di atas meja dapur untuk didinginkan. Saat melakukan hal-hal ini, aku sangat sabar. Mengaduk, mengocok, membentuk adonan. Lalu menggambar ekspresi kucing lucu di atasnya. Terakhir dipanggang dan didinginkan. Udara dipenuhi aroma biskuit yang manis. Aku menepuk tangan dengan puas. Mengambil foto dan mengirimkannya ke Bai Ningbing. Pengasuh kebetulan datang dan berkata ada tamu di luar. Bertanya, apakah aku mau menemuinya? Aku mendekat dan menusuk salah satu kepala kucing. Mengecek suhunya. Dengan santai berkata, Kak Ningbing belum pulang kerja ya? Ini di rumah keluarga Bai. Mana mungkin ada tamuku. Tapi bagi para pelayan keluarga Bai, aku sudah seperti setengah tuan rumah. Karena itu, mereka datang bertanya padaku. Pengasuh menjawab, sepertinya kenalan lama Nona Bai. Katanya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Nona. Aku mengangkat kepala dari aroma manis itu. Kalau begitu, suruh dia masuk. Beberapa saat kemudian, kepala pelayan masuk bersama seorang pria. Hai Qiang juga tidak menyangka kepala pelayan bilang akan bertanya dulu. Ternyata di dalam ada seorang anak laki-laki kecil. Hai Qiang tersenyum dan menyapaku. Halo, namaku Hai Qiang. Aku teman Bai Ningbing. Aku menjabat tangannya yang terulur. Halo, Fang Yuan. Aku menjawab sejujurnya. Aku belum pernah bertemu dengannya. Menurut perkataan Bai Ningbing, begitu aku lahir, mereka berdua sudah saling kenal. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah bertemu dengan orang di hadapanku ini. Juga tidak tahu Bai Ningbing punya teman setampan ini. Hai Qiang tersenyum menjelaskan. Dulu, kami tumbuh besar di kompleks yang sama. Kemudian, aku pergi ke luar negeri. Dia dengan wajar duduk di sofa. Aku baru 2 hari lalu terbang kembali dari luar negeri. Jadi mungkin kamu belum pernah bertemu denganku. Aku samar-samar teringat. Bai Ningbing pernah bilang, sebelum usia 7 tahun, dia tinggal di rumah neneknya. Aku hanya menjawab singkat. Aku belum pernah mendengar Bai Ningbing bercerita tentang masa kecilnya. Jadi aku bertanya dengan penasaran. Dulu kalian teman baik? Hai Qiang tersenyum sedikit malu. Tidak juga. Waktu itu kan masih anak-anak. Hanya saja Ningbing sejak kecil tidak suka bermain dengan orang lain. Di kompleks, dia hanya mau aku berada di sampingnya. Waktu itu, nenek Bai masih bercanda. Mau menjodohkan kami sejak kecil. Entah, kenapa hatiku terasa tidak nyaman. Aku berdiri dari sofa. Kakak, silakan duduk dulu. Kak Ningbing masih lama baru pulang kerja. Hai Qiang tersenyum. Tidak apa-apa. Aku akan menunggunya. Aku tidak bicara lagi. Berbalik menuju meja dapur. Mengambil biskuit yang sudah dingin. Memasukkannya satu persatu ke dalam kantong kemasan kecil. Lalu menutupnya dengan rapat. Awalnya aku menyisakan 5 buah di atas meja. Tapi melihat pria di sofa itu, aku mengambilnya kembali satu persatu. Akhirnya di atas hanya tersisa 1. Kali ini, aku tidak lupa ponsel. 1 tangan memegang ponsel. 1 tangan membawa kantong dan keluar dari villa. Paman Sang mengejarku. Tuan muda kecil, apa kamu mau ke kantor? Dia pikir aku mau mengantarkan biskuit untuk Bai Ningbing. Berpikir ini pertama kalinya aku pergi. Jadi menyuruh sopir mengantarku. Aku melambaikan tangan. Aku mau pulang. Paman Xiang, besok aku mau pulang ke rumah kakek. Hari ini pulang untuk beres-beres. Beres-beres mana perlu aku yang kerjakan. Paman Xiang sepertinya menebak sesuatu. Maju 2 langkah dan berkata, biar saya antar. Tidak perlu. Paman Xiang, di rumah masih ada tamu. Aku pulang dulu. Sambil berkata, aku berlari kecil pergi. Paman Xiang berdiri di tempat. Mengantarku dengan pandangannya sampai masuk ke gerbang villa keluarga Fang. Baru berbalik kembali. Berpikir sejenak. Lalu mengirim pesan ke Lin Sulang. Saat Lin Sulang melihat pesan itu, sudah lebih dari 1 jam kemudian,
Bai Ningbing baru saja selesai dari pertemuan bisnis. Begitu mengambil ponsel, dia melihat gambar yang kukirim. Sepiring biskuit berbentuk kucing lucu yang baru dipanggang. Sudut bibirnya terangkat dengan sendirinya, seolah sudah merasakan manisnya biskuit itu. Belum sempat dia senang terlalu lama, Lin Sulang memberitahunya tentang kejadian di rumah. Alis Bai Ningbing langsung berkerut. Menelponku? Panggilan WeChat sementara tidak dapat tersambung. Ponsel sudah dimatikan. Tepat saat itu, telepon dari Zewan Q masuk. Bai Ningbing menekan tombol jawab. Tanpa menunggu orang di seberang bicara, dia berkata dengan wajah dingin, "Ma, jangan biarkan sembarang orang masuk ke rumah." Suara Zewan Q terdengar kaget. "Aku ingat waktu kecil, kamu suka bermain dengannya. Dia baru saja pulang dari luar negeri, langsung menemuiku. Bilang ingin bertemu denganmu." "Ma, aku tidak mau melihatnya. Dulu, dan juga di masa depan." Wajah Bai Ningbing sudah sangat dingin. Menutup telepon dan berjalan keluar. Suruh Paman Shang mengusir orang itu. Ingatan sebelum usia 7 tahun sangat kabur. Di kompleks yang sebaya dengannya juga ada Xiao Qingqiu. Dia hanya samar-samar. Ingat ada seorang anak laki-laki yang suka mengikutinya. Karena sopan, dia tidak memarahinya. Hanya saja tidak bisa melepaskan diri darinya. Jadi agak kesal dan meninggalkan kesan mendalam. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah bicara sepatah kata pun dengannya. Kemudian, dia pindah ke pavilion Lanjiang. Sejak itu tidak pernah bertemu lagi. Dan akhirnya bisa tenang. Lin Sulang tahu Bai Ningbing benar-benar marah. Segera mengirim pesan kepada Paman Shang. Lalu menyuruhnya pergi ke rumah keluarga Fang untuk menemuiku. Saat menerima pesan bahwa aku sudah tidak ada di sana, Lin Sulang merasa sejenak. Karirnya akan segera berakhir. Di dalam mobil, dia tidak berani bernapas. Otaknya berputar cepat memikirkan solusi. Akhirnya, di grup asisten 4 orang, dia mengirim pesan. Dengan hati-hati dan rendah hati bertanya, "Apakah Tuan Muda Fang pergi ke tempat Tuan Besar Fang?" Setelah mendapat kabar pasti, barulah dia bisa bernapas lega. Grup asisten 4 orang ini adalah Lin Sulang dan asisten dari 3 saudari keluarga Fang. Keempat orang ini biasanya berkomunikasi juga tentang informasi mengenai diriku. Mobil memasuki pavilion Lanjiang. Lin Sulang di kursi penumpang menggenggam erat ponselnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nona Bai, Tuan Muda Fang sudah pergi." Suhu di dalam mobil tiba-tiba turun. Sopir menatap Lin Sulang dengan tatapan bertanya di mana mobil harus berhenti. Akhirnya berhenti di depan pintu rumah keluarga Bai. Bai Ningbing tidak menunggu Lin Sulang membukakan pintu. Dia langsung turun dari mobil. Villa sudah kosong. Di atas meja dapur, hanya tersisa 1 biskuit kecil yang kesepian. Kepala kucing berwarna kuning. Di sekitar mata kirinya berwarna hitam. Seperti kucing belang kuning di kartu kucing. Terlihat bodoh. Bai Ningbing mengambil biskuit itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Jari-jarinya mengelusnya dengan lembut. Villa itu sangat sunyi. Lama kemudian, suara Bai Ningbing terdengar dengan sedikit kesepian. "Pergi ke Wuhua Villa. Paman Shang, sofa dan karpet semuanya ganti." Bai Ningbing memberi perintah tanpa ekspresi dan berjalan keluar. Lin Sulang maju dan membukakan pintu mobil. Sepanjang jalan hening tanpa kata. Bai Ningbing hanya menatap biskuit di tangannya dengan linglung. Maybach hitam berhenti di kaki Gunung Wuhua. Jendela mobil diketuk oleh penjaga. "Halo, di sini adalah villa pribadi. Dilarang masuk tanpa izin." Lin Sulang mengangguk ke arah penjaga. "Kami adalah teman Nona ketiga Fang. Datang mengunjungi Tuan. Tuan Besar, tolong beritahu sebentar. Katakan saja Nona Bai sudah datang." Penjaga memberi hormat. Kembali ke POS jaga dan menelpon. Tidak lama kemudian, gerbang penghalang terangkat. "Tenang saja." Fang Wanru mendengar kepala pelayan berkata, "Ada seorang nona bermarga. Bai akan datang." Dia sudah menebak itu Bai Ningbing. Menunggu di gerbang villa sejak awal. Konon tidak boleh diganggu. Ada 2 keluarga. 1 bermarga Fang, 1 bermarga Bai. Rumah tua keluarga Bai hanya memiliki 1 peraturan keluarga, yaitu tuan muda kecil keluarga. Fang Yuan nomor 1. Hanya ada nomor 1. Tidak ada nomor 2.
Keluarga Fang baru memiliki seorang tuan muda kecil setelah 3 generasi. Sejak kecil dimanjakan dengan segala cinta. Di pesta ulang tahunnya yang pertama, si kecil tiba-tiba menggenggam tangan nona tertua keluarga Bai. Tasbih di pergelangan tangan Biningding. Kakak, kepala sekolah mau. Aku mau. Nona tertua keluarga Bai menderita autism sejak kecil. Tapi pada hari itu, untuk pertama kalinya ia tersenyum. Kak Ningbing. Bai Ningbing turun dari mobil. Matanya melirik sekeliling dan bertanya, "Di mana Ayuan?" Aluan sedang bermain di gunung belakang. Ada yang menemaninya. Fang Wanru membawanya masuk. Anak kecil ini entah kenapa hari ini. Begitu sampai di rumah, langsung merengek ingin pergi. Aku baru sampai di rumah. Sepatu pun belum kuganti. Langsung naik mobil lagi. Bai Ningbing tidak berkata apa-apa. Mengikuti Fang Wanru ke lantai 2. Untuk mengunjungi nona besar Fang. Fang Zonglin sedang menonton berita di ruang tamu. Melihat Fang Wanru membawa seseorang masuk. Dia kira itu anak kedua. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata wajah yang tidak dikenal. Bai Ningbing tersenyum ramah, mengulurkan tangan ke arahnya. "Kakak Fang." "Halo, saya Bai Ningbing. Datang terburu-buru. Mengganggu Anda?" Fang Zonglin mengamatinya. Tangan yang mengipas berhenti. Mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Bai Ningbing dari keluarga Bai. Aku juga pernah mendengar yang berhubungan dengan Ayuan. Atau yang ada di kota Jin. Hanya tidak menyangka pertemuan pertama di sini. Bai Ningbing menjawab. "Iya, baiklah. Aku orang tua. Tidak banyak yang bisa dibicarakan denganmu. Kamu pergilah bermain dengan Wanru." Fang Zonglin melambaikan kipasnya. Tidak bisa menebak kenapa dia datang selarut ini mencari Fang Tiga. Ada urusan apa? Tapi urusan-urusan di dunia ini sudah lama tidak dia urusi. Seorang diri di villa ini, dia merasa bebas dan bahagia. Fang Zonglin tidak mengerti. Tapi Fang Wanru tahu dia datang untuk mencariku. Membawa orang itu ke arah gunung belakang. Dari kejauhan, Bai Ningbing sudah melihat sosok kecil yang duduk di tepi sungai. Sedang memeluk sepotong besar semangka. Duduk di atas sebuah batu di tepi sungai. Pipi menggembung penuh. Bai Ningbing hanya menatapnya sejenak. Lalu berjalan mendekat. Melepas jaketnya dan menyampirkannya di pundakku. Ayuan. Aroma yang familiar langsung menyelimutiku. Aku menoleh ke belakang. Bai Ningbing berjongkok di sampingku. "Kak Ningbing, kenapa kamu kesini?" Semangka di pelukanku sudah kumakan lebih dari separuh. Bai Ningbing mengambil semangka itu. Memberikannya pada pelayan di samping. Lalu mengangkat kakiku dari air sungai. Air sungai memang dingin. Dan entah sudah berapa lama aku merendamnya. Bai Ningbing memegangnya. Telapak tangannya terasa seperti memegang es batu. "Di mana sepatunya?" Aku tersenyum malu. Hanyut terbawa air. Bai Ningbing pasrah. Si kecil tidak senang. Dia bahkan tidak berani menghela napas. Apalagi menyalakannya. Bai Ningbing menggendongnya. Berbisik. Tidak makan nasi malah makan sebanyak itu. Semangka dingin. Air sungai juga dingin. Kenapa masih berendam begitu lama? Bukan seperti memarahi. Lebih seperti keluhan pasrah. Aku mendengus pelan. Memeluk lehernya dan dengan marah ingin menggigitnya. Tapi aku menahannya. Tidak mau makan nasi. Semangka enak. Aku mau berendam lama. Bai Ningbing menepuk-nepuk punggungku. Tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya menghela napas dan memanggil namaku. Ayuan. Kak Ningbing belum makan. Temani aku makan sedikit. Ya, tanda tanya. Aku memalingkan kepala ke arah lain. Kamu tidak menemani temanmu makan? Bai Ningbing bertanya dengan bingung. Teman apa? Pria tampan yang datang ke rumah hari ini. Dia menunggumu di rumah. Aku tidak menyadari nada masam dalam suaraku. Aku belum tahu emosi seperti ini disebut cemburu. Bai Ningbing membelai punggungku. Aku tidak kenal dia. Tentu saja aku tidak percaya. Memalingkan kepala ke sisi lain. Rambutnya menyapu dagu Bai Ningbing. Dia bilang, dia teman baikmu. Dia memanggilmu Ningbing. Nama hanya bisa dipanggil oleh orang yang sangat dekat. Dan dia bahkan mengenalmu lebih dulu dariku. Suaraku penuh kekecewaan. Bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke Bai Ningbing. Dia memelukku lebih erat. Satu tangan mengelus kepalaku. Ayuan. Itu dia. Aku tidak pernah bicara sepatah kata pun dengannya. Bahkan tidak tahu seperti apa rupanya.
Ayuan, kalau tidak senang, bisa bilang satu kata saja pada Kak Ningbing. Tidak bilang apa-apa langsung pergi. Kak Ningbing akan sedih. Leher belakangku dibelah dengan lembut. Aku mengangkat kepala dan menggosokkannya di lekukan lehernya. Kak Ningbing, maafkan aku. Jantungku seketika menjadi lembut. Bai Ningbing mendekat dan mengecup pangkal rambutku. Kak Ningbing tidak ingin kamu minta maaf. Hanya khawatir padamu. Bai Ningbing lebih suka aku marah-marah daripada melihatku sendirian bersedih. Aku bersandar di bahunya dan berkata dengan suara teredam, Kak Ningbing, aku sedikit tidak senang. Bai Ningbing bertanya. Sedikit tanda tanya. Aku tidak bicara lagi. Menggigit lehernya sekali. Aku tidak suka dia. Bai Ningbing menenangkanku. Baik, tidak akan bertemu lagi. Aku mengangkat kepala lagi dan menambahkan. Aku juga tidak suka pria lain datang ke rumahmu. Bai Ningbing tertawa menatap mataku. Itu juga rumahmu. Tidak akan ada lagi lain kali. Perasaan sedihku mereda banyak. Dengan patuh bersandar di bahunya. Segera kembali ke dalam villa. Bai Ningbing menggendongku kembali ke kamar. Mencari kaos kaki dan memakaikannya padaku. Mau makan apa? Biar aku yang masak. Ya, tanda tanya. Pelayan membawakan sandal baru. Aku berpegangan pada lengannya untuk memakainya. Malam ini Bibi membuat pangsit. Kita masak pangsit saja ya. Bai Ningbing tersenyum dan setuju. Baik. Dia menatapku. Aku melompat-lompat menuruni tangga. Bai Ningbing menggenggam pergelangan tanganku erat-erat. 2 mangkuk pangsit. 1 besar 1 kecil. Diletakkan di atas meja makan. Aku menyendok 1. Meniup-niupnya lalu menggigitnya sekali. Berkomentar. Tidak sernak di Yaksuan. Bai Ningbing tersenyum tipis. Besok pagi suruh orang antarkan dari Yaksuan. Pangsitnya besar-besar. Bai Ningbing menyajikan 6 buah untukku. Aku menghabiskannya semua. Setelah makan, kami berdua berjalan-jalan di halaman. Setelah Wanru kembali bersama mereka, dia langsung kembali ke kamar untuk membaca naskah. Kalau ditanya siapa yang paling aku dengarkan di antara mereka semua, pasti Bai Ningbing. Bai Ningbing juga yang paling baik merawatku. Kakak tertua meskipun terlihat serius, sebenarnya hatinya paling lembut. Apapun yang kukatakan, dia akan turuti. Paling-paling aku merengek sedikit. Dia akan menyetujui semuanya. Kakak kedua berbeda. Benar-benar membiarkanku bebas. Apapun yang ingin kulakukan, dia akan membiarkanku melakukannya. Sedangkan kakak ketiga, di antara keduanya, memanjakan tapi takut berlebihan. Mengaturku, tapi aku tidak takut padanya. Jadi menyerahkannya pada Bai Ningbing adalah yang paling tepat. Fang Zhongling keluar dari kamarnya. Menemukan Fang Wanru sendirian di dalam kamar. Dengan bingung bertanya, gadis dari keluarga Bai itu sudah pergi. Fang Wanru mengangkat kepala dari naskahnya. Dengan samar-samar menjawab, TIDAK. Di bawah menemani Ayuan. Fang Zhongling mengetuk kepalanya. Kamu ini, adikmu sendiri, kenapa membiarkan orang lain menemaninya? Fang Wanru memegangi kepalanya. Kakek, sama saja. Tidak ada bedanya. Fang Zhongling dengan marah berkata, bagaimana bisa tidak ada bedanya? Dia berjalan ke balkon ruang tamu lantai 2 dan melihat ke bawah. Apakah orang lain bisa lebih perhatian daripada kakak kandung? Begitu kata-katanya selesai, dia terkejut melihat pemandangan di bawah dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata ada kakak kandung yang sibuk dengan urusannya sendiri di lantai atas. Di bawah, Ningbing menemaniku. Melihatku di jalan setapak batu biru. Melompat-lompat. Dengan hati-hati mengulurkan tangan di belakangku untuk melindungiku. Kakek, tenang saja. Kak Ningbing sangat baik padanya. Fang Wanru keluar dari kamar. Melihat pemandangan di bawah. Tidak tahan mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Fang Zhongling melihatnya yang cuek. Menjadi sangat marah. Gadis itu sudah berapa umurnya? Fang Wanru masih asyik memotret. Dengan santai menjawab, Kak Ningbing, seumuran dengan kakak kedua. Lebih muda beberapa bulan dari kakak kedua. Fang Zhongling bergumam pelan. Itu juga terlalu tua. Fang Wanru tidak mendengar dengan jelas. Bertanya asal. Tua apa? Zhongling memegang kipas. Menepuk pantatnya beberapa kali. Aku tua. Aku tua. Kamu gadis nakal. Setelah berkata, dia pergi dengan marah. Meninggalkan Fang Wanru sendirian di tempat sambil merintih.
sambil menggosok-gosok pantatnya. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Bai Ningbing juga ikut tidur sampai siang. Saat Fang Wanru turun, hanya melihat nona besar Fang sedang berlatih tai chi di halaman. Dia mengikuti di belakang dan duduk. Kemarin menyuruh orang membuatkan surat izin untuk mobil Bai Ningbing. Mobil itu mengurus surat izinnya. Pagi ini Lin Sulang sudah datang. Tidak menyangka Bai Ningbing belum bangun. Jadi dia menunggu di luar sebentar. Setelah Bai Ningbing bangun, baru dia mengantarkan barang-barangnya. Beberapa waktu lalu, di pelelangan membeli beberapa barang antik dan lukisan. Dan juga beberapa jenis teh. Semua ini sesuai dengan selera Tuan Besar Fang. Yang terpenting adalah 2 kotak makanan yang diletakkan dengan aman di kursi penumpang depan. Fang Wanru membantu membawa barang-barang itu. Mengira di dalam kotak itu ada sesuatu yang penting. Setelah dilihat lebih dekat, baru ketahuan ada logo Yaksuan di atasnya. Bukankah Yaksuan tidak melayani pesan antar? Lin Sulang tersenyum sopan. Tuan muda Fang kan? Tentu saja berbeda. Meskipun sudah terbiasa, tapi masih tetap terkejut. Fang Wanru membawa puisi dan lukisan itu ke dalam. Tidak membiarkan pelayan menyentuhnya. Saat naik ke atas untuk memanggilku, ternyata Bai Ningbing sudah ada di sana. Aku baru bangun tidur. Dengan suasana hati yang buruk karena baru bangun. Bersandar di bahu Bai Ningbing dengan manja dan tidak mau bangun. Sudah ada yang mengantarkan sarapan. Ada pangsit, siomay udang, dan juga siomay. Setelah makan, aku akan menemanimu melukis. Ya, tanda tanya. Atau mau baca buku? Wanru bilang di gunung belakang ada pohon aprikot yang berbuah banyak, kuning cerah. Kita pergi memetik buah. Ya, tanda tanya. Suara Bai Ningbing sangat lembut. Mendengarnya membuatku semakin mengantuk. Tapi perutku berbunyi di saat yang tidak tepat. Sepertinya makan lebih penting. Aku berkata dengan suara pelan. Mau makan? Beredar rumor bahwa ada 2 keluarga yang tidak boleh diganggu di zaman sekarang. Ada 2 keluarga. 1 bermarga Fang. 1 bermarga Bai. Rumah tua keluarga Bai hanya memiliki 1 peraturan keluarga. Yaitu tuan muda kecil keluarga Fang. Fang Yuan adalah nomor 1. Hanya ada nomor 1. Tidak ada nomor 2. Keluarga Fang baru memiliki seorang tuan muda kecil setelah 3 generasi. Sejak kecil dimanjakan dengan segala cinta. Di pesta ulang tahunnya yang pertama, si kecil tiba-tiba menggenggam tangan nona tertua keluarga Bai. Tasbih di pergelangan tangan Bai Ningbing. Kakak, bakti itu penting. Aku mau. Aku mau. Nona tertua keluarga Bai menderita autisme sejak kecil. Tapi pada hari itu, untuk pertama kalinya ia tersenyum. Aku bangkit dari tubuhnya dan melihat Fang Wanru berdiri di pintu dengan tangan terlipat, menatapku dengan senyum lebar. Fang Wanru menggoda. Kalau tidak bangun nanti jadi babi malas. Cepat bangun dan cuci muka. Aku akan turun dan menyuruh orang merebus pangsit. Aku bersembunyi di pelukan Bai Ningbing. Aku bukan babi malas. Bai Ningbing tertawa pelan. Yeah, bukan? Selain sarapan itu, Bai Ningbing juga menyuruh Yaksuan mengirimkan sejenis sup hangat yang menyehatkan. Aku paling takut sakit dan paling benci minum obat. Kedinginan akan membuatku sakit. Saat paling parah, aku harus disuntik pereda nyeri. Mungkin karena suasana hati hari ini sedang baik. Aku makan semangkuk pangsit dan seloyang siomay udang. Bahkan supnya pun kuhabiskan. Sepanjang waktu makan, Fang Zonglin diam-diam mengamati mereka berdua. Bai Ningbing merawat Ayuan dengan sangat baik. Sebaliknya, Fang Wanru makan seperti orang bodoh. Semakin dilihat semakin tidak enak dipandang. Setelah makan, aku mengikuti Bai Ningbing kembali ke kamar tamunya. Tirai dibuka. Ruangan menjadi terang. Barulah aku sadar ada sepotong biskuit di atas meja nakas. Tadi malam aku tidak melihatnya. Aku berlari menghampiri dan mengambilnya. Itu adalah potongan yang kutinggalkan di atas kompor kemarin. Kenapa kamu tidak memakannya? Bai Ningbing dengan hati-hati mengambil kembali biskuit itu. Takut kalau sedikit saja ditekan akan hancur. Dengan sedikit sedih berkata, hanya 1 potong. Sayang untuk dimakan. Aku mendengus. Awalnya kamu punya 5 potong. Bai Ningbing mencubit pipiku yang tidak berdaging. Hanya sedikit yang bisa dicubit di ujung jari. Lembut dan licin. Kakak sudah tua. Makan terlalu banyak yang manis, tidak. Baik. Kemarin dia melihatnya.
Di piring buah, di meja ruang tamu, masih ada banyak. Aku terkejut dan membelarakan mata menatapnya. Kamu mau merebut punya kakek? Itu bukan hanya untuk kakek sendiri. Kakak kedua dan ketiga juga akan makan. Kakak kedua tidak suka manis. Wanu harus menjaga bentuk tubuh. Tidak akan makan terlalu banyak. Aku melihatnya menganalisis dengan serius dan ingin tertawa. Dan memang tertawa. Kak Ningbing, kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Seperti saat Dede tidak bisa mendapatkan makanan kalengnya. Tawa merdu keluar dari tenggorokannya. Bai Ningbing mengulurkan tangan memeluknya. Kepala menunduk di bahuku. Aku berkata sambil tertawa. Kak Ningbing, kamu serakah sekali. Mau dengar cerita juga. Mau makan biskuit juga. Tapi, mengingat kamu sedikit kasihan. Nanti, kalau suasana hatiku baik, aku akan buatkan lagi untukmu. Aku mengelus rambutnya. Telapak tanganku sedikit gatal. Bai Ningbing tertawa pelan. Terima kasih Ayuan. Feng Qingxubi datang sebelum makan siang. Begitu datang, langsung dipukul pantatnya 2 kali dengan kipas oleh Fang Zonglin. Datang menemuiku malah terlambat. Apakah kamu masih menganggapku kakakmu? Feng Jingxui tersenyum menghindar ke samping. Bukan aku yang terlambat. Kakek. Mereka yang datang terlalu awal. Fang Zonglin mendengus marah. Kalau mereka bisa datang lebih awal, kenapa kamu tidak bisa? Kamu juga tahu kantor sedang sibuk. Mana aku punya banyak waktu. Kamu sibuk. Kamu sangat sibuk. Jangan sampai aku dengar lagi kamu dan Tuan Mudali. Ada gosip aneh-aneh lagi. Fang Jingxu duduk di sofa. Dengan santai menyilangkan kaki. Tidak ada apa-apa. Fang Zonglin duduk di sebelahnya. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Aku sekarang memang sudah tidak ikut campur urusan. Bukan berarti aku tidak tahu apa-apa. Kalau mau pacaran, pacaranlah dengan baik. Jangan membuat gosip yang tidak-tidak. Pandangan Fang Qingxui menatap ke depan. Tapi sedikit kosong. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Menjawab asal. Iya, aku tahu. Setelah beberapa saat, melihat orang yang turun dari tangga. Dia terkejut dan bertanya. Kamu, kenapa kamu di sini? Fang Zonglin di samping dengan marah menambahkan. Bai Ningbing saja datang lebih awal darimu. Kakak kedua, kamu datang. Aku berjalan menuruni tangga. Bai Ningbing mengikutiku di belakang. Pelan-pelan. Sampai di lantai bawah. Bai Ningbing menyapa dengan wajar. Kakek, kakak kedua. Akhir-akhir ini tidak ada urusan. Aku menemani Ayuan menjenguk kakek. Fang Qingxui meliriknya sekilas. Panggilannya terdengar sangat akrab. Dia tersenyum bertanya balik. Tidak sibuk. Urusan keluarga Shou itu belum selesai. Waktunya belum tiba. Fang Qingxu menepuk bahuku. Pergilah bermain di luar dulu. Di ruang makan, masih ada kue kering yang dibawa Sulang pagi tadi. Semua orang tahu mereka akan membicarakan urusan bisnis. Setelah aku setuju, aku berlari kecil ke ruang makan. Bai Ningbing menerima cangkir teh yang diberikan Fang Qingxu. Menyesapnya sekali. Apakah sudah berlalu atau belum? Tergantung pada mereka. Dan Qingxu meliriknya sekali. Tahu bukan tergantung pada mereka, melainkan pada suasana hati Bai Ningbing. Dia benar-benar tidak menyangka. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, Bai Ningbing benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Qingqiu. Sangat perhitungan. Dia sedikit mengangguk. Mungkin juga mengerti alasan sikap buruk Bai Ningbing. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan dalam pertemuan resmi. Di belakangku bukan hanya Bai Ningbing, tapi juga keluarga Fang. Sikap Bai Ningbing mewakili sikap seluruh keluarga Bai. Kedua keluarga memang sudah bersahabat baik. Jika masalah ini dianggap sepele, pasti akan ada yang membicarakannya. Sebenarnya memang bukan masalah besar. Hanya saja waktunya tidak tepat. Anggap saja keluarga Shou sedang sial. Sekarang, keluarga Shou ingin minta maaf. Di pavilion Lanjiang, Bai Ningbing sudah memberi perintah. Jadi orang tidak bisa masuk. Aku sendiri tidak tahu. Ada yang menungguku keluar untuk meminta maaf padaku. 2 hari ini, aku datang ke Gunung Muhua lagi. Orang-orang keluarga Shou semakin tidak bisa menemukanku. Urusan keluarga Shou belum selesai. Sekarang ditambah lagi 1-0. Ya, cukup menarik. Fang Zonglin mendengarkan dengan bingung. Keluarga Shou apa? Sudah selesai atau belum? Fang Qingxu menggoda. Kenapa? Orangmu tidak memberitahumu. Beberapa hari yang lalu, Ningjing membawa Ayuan pergi makan. Nasi.
seorang anak dari keluarga Shu, tidak tahu sopan santun. Membuat Ayuan tidak senang. Tidak juga. Ayuan mungkin tidak memikirkannya. Bai Ningbing yang tidak senang. Jarang sekali Bai Ningbing bersikap sekecil ini. Feng Qingxi tersenyum sambil minum teh. Sekarang bahkan tidak boleh dibicarakan di depan Ayuan. Takut dia teringat lagi. Fang Zonglin juga berkata dengan sedikit marah. Kenapa bisa membiarkan Ayuan dianiaya? Ayuan kita sejak kecil tidak pernah dianiaya oleh siapapun. Fang Zonglin diam-diam berpikir dalam hati. Setelah nanti mengetahui sebab dan akibatnya, baru teringat. Senyum Fang Er yang tidak jelas artinya hari ini. Bai Ningbing dengan sikap ramah meminta maaf. Ini adalah kesalahanku. Kakek, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Senyum Fang Qingxu semakin cerah. Lagi-lagi dipukul lengannya dengan kipas oleh Fang Zonglin. Ayuan hanya pernah dianiaya di tempatmu. Mengikutimu selama 2 tahun benar-benar menderita. Lebih baik Bi Ningbing yang perhati-hatian. Iya. Ningbing yang perhati-hatian. Nanti suruh Ningbing jadi cucumu saja. Aku mau naik untuk tidur siang. Feng Qingxui sambil berkata sambil berlari ke atas. Kakek, kalau begitu aku pergi menemani Ayuan. Ya, tanda tanya. Baiklah, kalian pergilah bermain. Jangan biarkan dia bermain air lagi. Bai Ningbing tersenyum dan mengangguk. Menunggu Fang Zonglin pergi. Barulah dia keluar mencariku. Orang yang tadi masih makan kue kering. Sudah lari ke taman lagi. Bermain ayunan. Ayunan berayun perlahan. Bai Ningbing diam-diam menyuruh pelayan yang berjaga di samping untuk pergi. Mendorongnya dengan lembut melalui tali ayunan. Ayunan yang tadinya hanya bergoyang. Tiba-tiba naik sedikit lebih tinggi. Aku menoleh ke belakang. Kak Ningbing. Bai Ningbing menggoyangkan tali ayunan dengan ringan. Duduklah dengan baik. Suhu di lereng bukit tidak tinggi. Matahari juga tidak terik. Di pagi akhir pekan yang santai ini, segalanya menjadi indah. Perkataanku di Yaksuan hari itu memang benar. Aku benar-benar tidak pemilih makanan. Baik rasa maupun jenis hidangannya. Aku tidak pemilih. Hanya saja tidak makan makanan yang menurutku tidak enak. Selera juga sering berubah. Suka segalanya. Tidak perlu khawatir. Mungkin hari ini masih ingin makan yang manis dan asin. Besok sudah ingin makan yang pedas. Makan siang dibuat oleh ketiga wanita itu. Aku menemani kakak bermain catur di ruang teh. Setelah makan, aku langsung pergi tidur siang. Aku di rumah. Semua orang di rumah mengikuti jadwal istirahatku. Bahkan Fang Qing yang baru saja tidur siang tadi pagi. Zui juga pergi tidur siang. Bai Ningbing takut aku terlalu banyak tidur dan tidak bisa tidur di malam hari. Jam 3. Dia membangunkanku. Setelah tidak terlalu panas lagi, aku dengan semangat membawa beberapa orang ke gunung belakang untuk memetik aprikot. Pohon aprikot di gunung belakang itu liar, tidak tinggi. Bai Ningbing dan beberapa orang lainnya bisa memetiknya dengan mudah. Aku tidak pendek di antara teman sebayaku. Hanya saja, di depan beberapa kakak laki-laki mereka yang tingginya 170 cm. Aku tidak terlihat, jauh lebih pendek dari mereka. Diusap kepalanya sambil ditertawakan oleh Fang Qingxu. Aku dengan marah mengambil sebuah tongkat kecil dan memukulnya. Aku masih akan tumbuh besar. Fang Qingxu juga tidak mengerti. Tetap tertawa. Iya, masih tumbuh. Semoga bisa tumbuh sampai 1,9 meter. Jangan sia-siakan gen keluarga kita. Aku melempar tongkat itu. Aku akan memberitahu kakak tertua. Fang Qingxu memetik sebuah aprikot dan melemparkannya ke dalam emberku. Kalau begitu kamu harus menunggu lama. Kakak tertua pergi inspeksi keluar. Setidaknya butuh 10 hari setengah bulan baru kembali. Semoga ingatanmu saat itu masih ingat. Beredar rumor bahwa ada 2 keluarga yang tidak boleh diganggu di zaman sekarang. 1 bermarga Fang, 1 bermarga Bai. Rumah tua keluarga Bai hanya memiliki 1 peraturan keluarga, yaitu tuan muda kecil keluarga Fang. Fang Yuan adalah nomor 1. Hanya ada nomor 1. Tidak ada nomor 2. Keluarga Fang baru memiliki seorang tuan muda kecil setelah 3 generasi. Sejak kecil dimanjakan dengan segala cinta. Di pesta ulang tahunnya yang pertama, si kecil tiba-tiba menggenggam tangan nona tertua keluarga Bai. Tasbih di pergelangan tangan Bai Ningbing. Kakak, bakti itu penting. Aku mau.
Nona tertua keluarga Bai menderita autism sejak kecil. Tapi pada hari itu, untuk pertama kalinya ia tersenyum. Bai Ningbing mengusap keringat di dahiku. Tersenyum tipis. Anak baik, aku akan mengingatnya untukmu. Kalau tidak, nanti pulang beritahu kakek. Feng Qingsui setengah bersandar di pohon dan melemparkan aprikot padanya. Ningbing, kenapa kamu membelanya? Fang Wanru ikut menimpali. Kak Ningbing tidak membela Aluan. Masa membantumu? Feng Qingsui tidak ingin lagi dipukul dengan kipas oleh nenek. Kakek memukul orang dengan satu kipas. Seperti memegang senjata. Dalam perjalanan pulang, aku lelah. Feng Qingsui menggendongku setengah jalan. Dia acak-acak rambutnya. Dicubit pipinya olehku. Akhirnya tidak tahan lagi dan menyerahkanku pada Bai Ningbing. Kalau bukan, karena aku lahir di rumah sakit milik keluarga sendiri. Dijaga berlapis-lapis. Dia akan ragu, apakah aku benar-benar adiknya? Kenapa di punggungnya aku memukul dan memarahi? Di punggung Bai Ningbing, begitu aneh. Bahkan tahu cara mengelap keringat. Tidak adil. Sungguh tidak adil. Keesokan harinya, langit mendung. Sore harinya, Lin Sulang mengantarkan beberapa dokumen dan juga membawa satu set catur go. Bai Ningbing mengadakan beberapa rapat di ruang kerja. Aku meringkuk di sofa sambil menggambar. Sampai malam, Bai Ningbing juga tidak bilang akan pergi. Hanya masalah menambah satu pasang sumpit. Hubungan kedua keluarga juga baik. 2 hari ini berturut-turut mengirimkan banyak barang. Fang Zongmin juga tidak enak mengusir orang. Zhang Zongling dulu terbiasa di militer. Bangun sekitar jam 5 pagi. Langit bergemuruh. Cuaca mendung berlangsung selama sehari semalam. Akhirnya turun hujan. Setelah bangun, tidak bisa tidur lagi. Akhirnya bangun dan pergi ke ruang kerja di lantai atas untuk melihat-lihat. Saat melewati kamarku, ternyata pintunya terbuka. Cahaya lampu yang redup terlihat dari dalam. Samar-samar terdengar seperti suara tangisan. Dia berjalan cepat ke pintu, tapi kemudian berhenti. Bai Ningbing memelukku. Dengan hati-hati menyeka air mata di wajahku. Alisnya berkerut rapat, ingin mengambil selimut di sebelahnya. Tapi lengannya dipeluk erat olehku dan tidak bisa dilepaskan. Mendengar suara, barulah Bai Ningbing menoleh, melihat Fang Zonglin berdiri di pintu. Dia sedikit terkejut. Dengan suara rendah memanggil, "Kakek." Fang Zonglin masuk. Melihat wajahku yang penuh air mata, dia pun ikut merasa sedih. Kenapa? Bai Ningbing menempelkan satu tangannya di telingaku. Berbisik, ada petir. Ayuan sedikit takut dan menangis pelan. Jari-jarinya menggenggam erat ujung bajuku. Fang Zonglin berjalan mendekat, mengambil selimut dan memberikannya pada Bai Ningbing. Melihatnya menyelimuti orang itu dengan baik. Rasa kasihan di matanya seakan meluap. Menenangkan dengan suara lembut. Tanpa sedikit pun rasa tidak sabar. Hujan di luar masih turun. Suara rintik hujan masuk melalui jendela. Disertai beberapa suara guntur yang teredam sesekali. Beberapa saat kemudian, Lin Sulang mengantarkan penyumbat telinga. Barulah aku benar-benar tenang dan tertidur. Baju tidur di tubuh Bai Ningbing kusut masai. Di atasnya masih ada bekas air yang belum kering. Dia tersenyum meminta maaf pada Fang Zongling. Membuat Anda tertawa. Kakek, jendela Anda ini tidak terlalu kedap suara. Fang Zonglin melihat niatnya. Kata-kata ini terdengar sangat aneh. Segera membuka mulut untuk menghilangkan pikirannya. Jangan kamu incar rumahku ini. Rumah ini sudah tua. Tidak tahan diganggu. Kalau mau ganti, ganti saja yang di kamar Ayuan. Fang Zonglin berjalan menuju ruang kerja. Melihat 2 orang yang tidur seperti babi mati di 2 kamar lainnya. Tidak tahan mengumpat beberapa kali dalam hati. Fang Zongling menoleh ke belakang melihat Bai Ningbing yang mengikutinya. Panggil saja Ningbing. Kan tanda tanya. Kemarilah, temani aku bermain satu babak. Bai Ningbing mengangguk. Baiklah, kakek. Aku pulang dulu ganti baju. Sesaat kemudian, keduanya duduk di depan meja kerja. Set caturgu ini juga diberikan oleh Bai Ningbing kemarin. Sangat indah. Tidak kalah dengan barang-barang antik koleksinya. Fang Zongling lebih dulu meletakkan satu bidak di papan catur. Langsung ke pokok permasalahan. Suka Ayuan? Wajah Bai Ningbing tidak berubah. Tetap tenang. Iya. Suka sebagai orang tua kepada anak. Atau
Fang Zonglin tidak melanjutkan pertanyaannya. Hanya menatapnya. Bai Ningbing dengan tenang meletakkan bidak caturnya. Menatap Fang Zonglin dengan tidak rendah diri maupun sombong. Kakek, Ayuan masih kecil. Dia tidak mengerti. Tapi aku sangat jelas. Fang Zonglin sedikit terkejut. Tapi juga sudah menduga jawaban seperti ini. Hanya mengulangi kata-katanya. Iya, Ayuan masih kecil. Dia tidak mengerti hal-hal itu. Kalian berbeda 7 tahun. Dia masih anak laki-laki kecil dengan pikiran sederhana. Terlebih lagi tidak punya niat buruk. Kata-kata Fang Zonglin berhenti sampai di situ. Maksudnya sangat jelas. Bai Ningbing sudah berjuang di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Kalau dibilang dia tidak punya siasat, Fang Zonglin sama sekali tidak percaya. Kalau dia hanya ingin bermain-main, Ayuan sama sekali bukan lawannya. Nada bicara Bai Ningbing menjadi serius. Kakek, aku tidak pernah meremehkan Ayuan. Aku suka Ayuan. Aku tahu membicarakan ini sekarang tidak pantas. Ayuan masih kecil, tapi aku bisa menunggu. 16 tahun sudah menunggu. Tidak masalah beberapa tahun lagi. Fang Zongling menatapnya. Kata-katanya penuh percaya diri dan kesabaran. Kamu bisa menunggu. Tapi Ayuan akan tumbuh besar. Sesuatu yang dia suka. Tidak pernah lebih dari 1 tahun. Gerakan Bai Ningbing terhenti. Iya kakek. Tapi Ayuan di sisiku selalu punya pilihan. Sampai di sini. Fang Zongling sedikit mengangguk. Baiklah. Kalau begitu. Aku tidak akan banyak menasihati. Tapi Ayuan adalah harta karun keluarga Fang kami yang dimanjakan selama belasan tahun. Dibesarkan dengan manja di rumah. Sifatnya sedikit manja. Orangnya juga berharga. Dan tidak pernah merasakan penderitaan. Jari Bai Ningbing memegang bidak catur. Seolah sedang memikirkan situasi di papan catur. Tapi kemudian dengan cepat meletakkan bidaknya. Fang Zongling hampir tidak bisa mengikuti kecepatannya. Dia tertawa. Kakek. Fang Zonglin mengamatinya. Lalu menatap papan catur. Bidak catur di tangannya lama, tidak menemukan posisi yang tepat. Bai Ningbing tidak lagi mengambil bidak catur. Tersenyum tipis. Kakek, saya mengalah. Fang Zonglin melihat permainan catur. Bagaimana bisa mengalah? Ini paling banter seri. Kamu ini. Bai Ningbing berdiri dan sedikit membungkuk. Kakek, aku masih ada rapat sebentar lagi. Baiklah, baiklah. Pergilah. Fang Zonglin dengan tidak sabar mengusirnya. Menatap papan catur lama kemudian. Barulah Fang Zonglin sadar. Sejak Bai Ningbing meletakkan bidak catur pertama, hasilnya sudah ditentukan. Ditakdirkan untuk seri. Dia sudah mengatur permainan ini sejak awal. Sejak awal. Dia tidak berniat pura-pura kalah darinya. Juga tidak berniat menang darinya. Tapi permainan ini benar-benar dia yang menang. Fang Zongmin tersenyum pasrah. Melemparkan bidak catur kembali ke dalam mangkuknya. Tidak bisa tidak mengakui sudah tua. Akhirnya tiba saatnya generasi muda mereka tampil. Juga sedikit bersyukur berteman dengan keluarga Bai. Jika benar-benar bertemu Bai Ningbing di dunia bisnis, belum tentu ada peluang menang. Paling banter seri. Aku bangun sekitar jam 9. Duduk termangu di tempat tidur. Entah kenapa merasa cemas. Pertama-tama lari ke kamar Bai Ningbing, tapi tidak menemukannya. Tiba-tiba merasa ingin menangis. Lari lagi ke ruang kerja. Mendorong pintu dan langsung masuk. Kak Ningbing. Aku merengek ke dalam pelukannya. Mata masih mengantuk. Rambut juga berantakan. Hanya memakai piyama. Sepatu dan kaos kaki tidak dipakai. Betis dan kaki terlihat. Lin Sulang dengan cepat mematikan kamera. Dan juga rekaman suara. Berdiri dan membawa laptop keluar dari ruang kerja. Dunia hari ini terasa aneh. Semua suara terdengar sangat kecil. Aku hanya bisa melihat mulut Kak Ningbing bergerak. Tapi tidak bisa mendengar suaranya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kak Ningbing, aku tidak bisa mendengar. Bai Ningbing membantuku berdiri dan mendudukkanku di pangkuannya. Melepas penyumbat telinga. Tersenyum tipis dan bertanya. Sekarang bisa dengar? Air mataku masih berlinang. Sebentar ini baru terdengar. Di luar sedang hujan. Bai Ningbing mengelus kepalaku. Tidak apa-apa. Kak Ningbing ada di sini. Pengasuh masuk membawa selimut. Bai Ningbing mengambilnya dan menyelimutiku. Sambil tersenyum bertanya, apakah aku lapar? Mau makan atau tidak? Aku menggelengkan kepala.
mengulurkan tangan dari dalam selimut dan menarik ujung bajunya. Menggosok-gosokkan kepala di pelukannya. Baiklah, kalau begitu tidur lagi saja. Sejak kecil aku takut petir dan hujan. Setiap kali hujan, aku menjadi lesu. Orangnya juga menjadi pemalu. Sangat tidak merasa aman. Rapat berlangsung lebih dari 1 jam. Aku meringkuk di pelukannya dan tidur nyenyak. Setelah selesai, aku juga enggan melepaskannya. Feng Qingsu juga baru selesai rapat dan datang mencari Bai Ningbing. Mengetuk pintu lalu masuk. Ningbing, proyek di timur kota itu. Bagaimana kelanjutannya? Kenapa Nier ada di sini? Tidak sempat mencegah. Orang di pelukanku sudah bangun, melirik ke arah pintu, lalu bersembunyi lagi di dalam selimut.